semuanya, Shalom. Nah, di segmen belajar kebenaran firman Tuhan bersama saya, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yaitu mengenai saudara-saudara seiman. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai Bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Ya, yang pertama yaitu mengenai teguran. Ya, kalau tegurlah ini berarti berbicara tentang sebuah teguran. Ketika kita memberikan teguran kepada seseorang, ya, firman Tuhan mengatakan di sini berbicara tentang orang tua, gitu ya. Jadi ketika firman Tuhan itu tidak melarang kita untuk menegur seseorang atau mengkritik seseorang, yang firman Tuhan larang atau Tuhan larang kepada kita untuk kita perbuat, yaitu ketika kita menghakimi seseorang. Ya, karena firman Tuhan bilang kalau kita menghakimi seseorang, maka ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, ukuran itu pun juga yang akan dipakai untuk menghakimi kita atau mengukur kita, seperti itu. Jadi dalam firman Tuhan tidak dilarang untuk kita itu menegur sesama atau mengkritik sesama atau mengevaluasi sesama. Yang firman Tuhan larang dengan keras adalah ketika kita menghakimi seseorang. Karena firman Tuhan berkata bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Jadi sebagai manusia, yang harus kita garis bawahi adalah kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, gitu ya. Yang punya hak untuk menghakimi seseorang baik dan benarnya, buruk dan tidaknya, itu adalah Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, kembali lagi firman Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai Bapa. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan tegurlah dia sebagai Bapa, di sini ada unsur penghargaan. Artinya ketika kita ingin menegur seseorang yang lebih tua dari kita, yang lebih senior dari kita, harus ada unsur penghargaan. Ya, seperti seorang anak menghargai bapaknya, demikianlah ketika kita itu ingin menegur seseorang yang lebih tua dari kita, harus ada unsur penghargaan di dalamnya, penghormatan di dalamnya. Makanya kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita supaya panjang umur kita, supaya lanjut usia kita di tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kita. Kita harus menghargai seseorang, terlepas dari betapa pintarnya kita, betapa hebatnya kita, betapa berkelasnya kita. Ketika kita ingin menegur seseorang yang lebih tua dari kita, walaupun mungkin mereka gelarnya lebih rendah dari kita, pekerjaannya lebih bagusan kita, penghasilannya lebih bagusan kita, lebih kaya kita lah daripada mereka, seperti itu. Tapi ketika kita ingin menegur seseorang yang lebih tua dari kita, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu menaruh sebuah penghormatan, penghargaan kepada orang yang akan kita tegur, especially ketika mereka itu lebih tua dari kita. Seperti itu. Jadi firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kita bahwa Tuhan itu menegur seseorang itu dengan penuh kasih. Ya, jadi kita kalau mau menegur seseorang harus punya kasih. Kita harus punya kasih. Ketika kita punya kasih, kita akan bisa menghargai seseorang. Karena kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan mampu untuk menghargai seseorang. Seperti itu. Iya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, gitu ya. Jadi bagaimana sih ketika kita memperlakukan saudara kita, itu pasti berbeda ketika kita memperlakukan orang asing. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia, gitu ya. Artinya Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama manusia, terlepas dari dia saudara kita atau bukan, tapi Tuhan meminta kita untuk mengasihi seseorang, ya, memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Jadi kalau dia saudara kita, pasti kita mengasihi saudara kita. Ya, jadi kalau kita mengasihi saudara kita, seperti video saya sebelumnya tentang menghakimi atau menilai, mengevaluasi atau mengkritik, gitu ya. Saya sudah bilang bahwa kita menghakimi atau kita mengkritik seseorang itu harus ada motifnya, pasti ada motifnya. Nah,
motifnya tuh pasti harus benar, tujuannya harus benar ketika kita itu ingin menegur seseorang, seperti itu ya. Perempuan-perempuan tua sebagai saudara dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, kemurnian ini adalah satu kata kunci yang sangat penting ya dalam kebenaran firman Tuhan ini. Gitu ya. Firman Tuhan tidak bilang bahwa tegurlah mereka gitu ya dengan penuh kemarahan gitu ya. Ya, tegurlah mereka dengan penuh penghakiman gitu ya. Tegurlah mereka dengan penuh ya pokoknya penuh dengan ego, keangkuhan. Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa tegurlah mereka dengan penuh kemurnian. Artinya kemurnian dari tujuan kita menegur mereka. Kita menegur mereka karena kita ingin mereka berubah. Kita menegur mereka karena kita ingin mereka menjadi lebih baik. Kita menegur mereka supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, yang mereka lakukan itu tidak tepat, misalnya seperti itu. Tapi harus dengan satu kemurnian. Nah, kalau dengan satu kemurnian, ya misalnya tujuan kita itu pure, tujuan kita murni untuk kebaikan dia, maka tidak akan ada unsur menyerang, tidak akan ada unsur menyakiti, seperti itu. Karena kalau misalnya kita ingin seseorang itu berubah, kita ingin seseorang itu mendengar teguran kita, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Ya, karena kalau seandainya seseorang itu tersakiti, dia tidak akan mendengarkan kita. Seperti itu. Gitu ya. Kalau dia tersakiti, dia tidak akan mendengarkan kita. Kenapa? Karena ya kamu menyakiti saya, buat apa saya mendengarkan seseorang yang tidak respect sama saya, tidak menghargai saya, tidak memberikan penghargaan kepada saya. Ya, jadi kalau misalnya kita menyakiti dia, dia tidak akan mendengarkan kita. Seperti itu. Jadi karena ingat, kebutuhan dasar seorang manusia itu adalah dihargai. Gitu ya. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita untuk menegur seseorang itu dengan respect gitu loh, dengan suatu rasa penghormatan seperti itu, sehingga orang itu tidak tersakiti ya. Kalaupun kayak misalnya mereka tersakiti karena mereka belum sadar bahwa oh yang kita tegur itu adalah benar ya, haruslah mereka itu tersakiti bukan karena cara kita menegur gitu ya. Berbeda saat orang itu tersakiti dengan cara kita menegur dengan isi teguran kita gitu lah ya. Jadi jangan sampai, biarkanlah kalau misalnya gini, oh mereka nggak terima karena isi teguran kita, it's okay, itu pilihan mereka. Tapi jangan sampai kita menegur seseorang tapi akhirnya kita menyakiti mereka dengan cara teguran kita, jangan cara kita menyampaikan teguran kita. Jadi sangat penting bagi kita untuk menegur saudara-saudara kita ya, saudara-saudara kita seiman dengan kemurnian. Seperti itu. Kemurnian apa? Kemurnian kasih Tuhan yang ada dalam kita, sehingga kata-kata yang kita sampaikan itu dengan penuh hikmat yang datang daripada Tuhan, bukan ego kita, bukan angkuh kita, bukan kepintaran kita, tetapi semata-mata kasih dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan buat kita, atau wisdom dari Tuhan, hikmat dari Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Makanya sebelum kita menegur seseorang, kita haruslah berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Karena kalau kita dapat hikmat dari Tuhan untuk menegur seseorang, karena kita mengasihi mereka, maka Roh Kudus itu akan membantu kita untuk menempatkan kata-kata yang pas gitu ya, hikmat dalam pikiran kita, sehingga kita tahu bagaimana cara kita menegur saudara-saudara kita. Seperti itu. So, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.